Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Masih belum kedengeran sama saya sebagai MC. Selamat siang semuanya, sudah siap untuk memulai acaranya? Ya, luar biasa Ibu. Iya. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang telah hadir pada acara Hippie Talks dengan tema mendorong iklim industri yang sehat dan berkelanjutan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Acara ini tentunya diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau DPP HIPI pada Selasa 18 Februari di Amos Cozy Hotel and Convention Hall, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Lidi Diandra, Putri Indonesia Intelijensia 2024 yang akan memandu jalan acara ini dari awal hingga akhir, dan semoga acara ini bisa berjalan lancar. Teman-teman, kita semua bisa sama-sama berdiskusi ya hari ini dan mengetahui informasi-informasi penting sebagai pelaku industri. Dan tentunya tidak afdol kalau saya memulai acara tanpa memberikan sambutan kepada yang terhormat Bapak Erick Hidayat, Ketua Umum DPP HIPI. Yang terhormat Ibu Dewi Motik Pramono selaku Dewan Kehormatan DPP HIPI. Bapak Dendi Anggi Gumilang, Sekjen DPP HIPI. Bapak Laja Lapian, Bendahara Umum DPP HIPI. Bapak Pramudia Iriawan Buntoro selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Jody Andrea Suryo Kusumo, Direktur PT Mustika Ratu Tbk. Ya, masih banyak ya Bapak Ibu. Ada juga Bapak Agus Yuda Permana, Ketua Bidang OKK DPP HIPI. Ibu Rini Suparno, Ketua Panitia, Ibu Temi Sumarlin selaku Sekretaris Panitia, dan Ibu Hana Marlina, Bendahara Panitia, seluruh pengurus DPP HIPI yang telah hadir dan juga seluruh pengurus HIPI daerah yang menyempatkan hadir di Jakarta, telah hadir HIPI DK Jakarta, HIPI Bali, HIPI Banten, HIPI Kaltim, dan juga HIPI Gorontalo. Dan serta seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang di Hippie Talk, sebuah forum diskusi inspiratif yang diinisiasi oleh DPP HIPI untuk membahas berbagai isu terkait pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan juga kewirausahaan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya forum ini menjadi wadah ya bagi kita para pengusaha muda juga, praktisi, akademisi, serta pemerintah untuk sama-sama bertukar gagasan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi inovatif akan tantangan apa saja sih yang terkait dengan industri saat ini. Dan tentunya ketika kita menghadapi tantangan dengan ada network juga dan ngobrol bersama, kita sama-sama bisa mencari solusi bersama. Dan khusus untuk hari ini kita akan mengangkat tema mendorong iklim industri yang sehat dan berkelanjutan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di dalam industri yang terus berkembang ini, keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan juga kesejahteraan pekerja merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan pekerjaan itu menjadi inovatif dan tentunya produktif. Dan industri yang sehat tidak hanya berfokus kepada profit, tapi juga kesejahteraan para pekerjanya yang berkontribusi sangat luar biasa untuk pengembangan bisnisnya. Sejauh ini Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu tentang poin tersebut. Dan terlebih lagi kita semua sama-sama tahu bahwa sekarang kita menghadapi banyak sekali kebijakan yang transformatif dan tantangan-tantangan ekonomi baik domestik maupun global. Dan tentunya selain mempertahankan bisnis, kita juga harus mempertahankan kesejahteraan para pekerja. Nah, maka daripada itu hari ini diberikanlah dari DPP HIPI diskusi bersama dari Hippie Talks bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyampaian informasi terkait layanan dan kebijakan yang ada untuk protection dari para pekerja itu sebetulnya ada apa aja sih. Nah, di sini kami juga saya sebagai MC berharap bahwa akan membuka wawasan baru untuk kita semua, memberikan solusi konkret dan tentunya berdampak positif bagi masyarakat luas.
Tapi tentunya sebelum kita memulai acara ini, saya izin mengundang para hadirin untuk berdiri, lalu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Hippie. Silakan para hadirin, silakan berdiri. Langkah baiknya apabila kita bisa memulai acara dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk itu dengan segala hormat saya izin mengundang Bapak Rainizar Ananda untuk naik ke atas panggung dan memimpin doa bersama. Kepada Bapak Rainizar Ananda dengan hormat saya persilahkan Bapak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfini bihalalika an haramika
وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحسن فرجي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tentunya saya di sini sangat berbahagia sekali. Tadi sudah dimulai dengan doa bersama dan tentunya sangat berbahagia bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama tentang social protection tentunya dari BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja itu apa saja. Nah, semoga kesempatan ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi dari Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian yang sudah datang jauh-jauh juga dari berbagai daerah untuk semua berkumpul di Jakarta. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengundang Bapak Agus Yuda Permana selaku Wakil Ketua Panitia Hippie Talks untuk menyampaikan laporan panitia. Kepada Bapak Agus Yuda Permana dipersilakan dengan hormat, silakan Bapak. Wakili dari Mbak Rini sebagai Ketua Panitia yang kebetulan tadi malam ayahandanya meninggal dunia. Mari kita doakan agar almarhum bisa diterima di sisinya dan dapat tempat yang terbaik. Yang saya hormati Dewan Kehormatan Ibu Dewi Mutik, Ketua Umum kita semua, Bapak Erik Hidayat beserta jajaran Ketua Bidang, Bendara Umum, Sekjen, Sekretaris Jenderal dan jajaran seluruhnya dan teman-teman semua. Yang saya hormati juga tamu-tamu undangan, Staf Ahli Kemenaker Bidang Sosial Budaya Politik, Abang Ismail Pakaya, terima kasih Bang. Kemudian juga dari BPJS Ketenagakerjaan, dari Deputi Bidang Korporasi dan Kepesertaan, Bapak Hendra, terima kasih Pak Hendra. Para narasumber, Pak Suwandi, Pak Oscar dan teman-teman semua. Terima kasih juga dari DPD-DPD yang sudah hadir, ada dari Bali, Ketum Gung Tini dan kawan-kawan, dari Banten, kemudian DKI, kemudian Kaltim walaupun satu orang tapi mewakili seluruh warga Kaltim. Izin melaporkan hari ini kegiatan Hippie Talk dengan tema mendorong iklim industri yang sehat dan berkelanjutan bersama BPJS yang akan dilanjutkan dengan rapat Dewan Pengurus lengkap. Alhamdulillah dihadiri total lebih dari 150 orang yang hadir di sini dan hybrid. Jadi acara ini kita lanjutkan hybrid, jadi biar bisa disaksikan oleh teman-teman di daerah. Lapor juga Ketum izin acara ini terselenggara berkat kolaborasi dari 3 bidang, yaitu bidang sosial, bidang yang Mbak Rini, kemudian bidang ketenagakerjaan, bidang yang Mbak Sanda, dan bidang organisasi, bidang saya sendiri. Jadi 3 bidang kita kolaborasi, semoga juga bisa membuat semangat baru buat teman-teman untuk berkolaborasi di masa mendatang. Itu aja Ketum yang saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya setelah laporan panitia, saya juga ingin mengundang Bapak Erik Hidayat selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Kita buka dengan pantun kali ya? Belum. Rapat DPP HIPI di Melawai. Pulangnya makan misoa. Apa kabar pengusaha pandai? Semoga bisnis kita sukses semua. Yang saya hormati Dewan Kehormatan Ibunda Dewi Motik, kita berikan tepuk tangan, selalu hadir dalam kegiatan kita. Teman-teman dari daerah baik online maupun offline di sini hadir, tadi sudah disapa oleh Pak AYP, Ketum Bali, Gung Tini, beserta jajaran yang hadir ada 5-6 orang. Lalu dari DKI dan juga Banten yang sudah hadir di sini.
tamu kehormatan kami juga yang sekaligus narasumber dari BPJS Pak Ismail. Terima kasih Pak sudah hadir mewakili Bapak Deputi. Lalu Ketua Asosiasi yang hadir hari ini atau yang mewakili para pengurus DPP, di sini ada Pak Sekjen, Bendum Laja, jajaran Ketua Bidang, dan pengurus DPP HIPI yang saya banggakan. Selamat siang dan selamat datang di RDPL pertama kita di tahun 2025 ini dan yang kedua selama masa kepengurusan kita. Hari ini kita lakukan secara hybrid dan mengundang teman-teman dari daerah. Hari ini kita punya tujuan selain kita berkumpul untuk sama-sama mengevaluasi pelaksanaan program kerja kita yang sudah kita lakukan kemarin dan juga rencana program kerja kita yang akan kita lakukan selama setahun ke depan. Kita harap ke depan setiap rapat akan ada sesi belajarnya dan untuk upgrade sedang apa perkembangan yang ada di masyarakat selama ini. Dan hari ini kita mengawali rencana ini sebelum kita RDPL. Kita akan ada sesi yang kita namakan Hippie Talks. Ya. Tadinya kita mau buat namanya ini FGD Pak, tapi karena kata Presiden kurang-kurangi FGD yang nggak penting, maka kita rubah namanya ke Hippie Talks. Dan harapan Hippie Talks ini akan kita berlanjut terus menjadi IP kita yang baru nanti ke depan. Nah mungkin teman-teman merasa kalau di perusahaannya sudah ada yang membayar BPJS Ketenagakerjaan, ada yang belum, ada yang terpaksa. Nah hari ini kita coba kupas tuntas. Tema hari ini adalah mendorong iklim industri yang sehat dan berkelanjutan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kita membahas pentingnya pelindungan ketenagakerjaan bagi para pengusaha pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks usaha-usaha yang dijalankan oleh para pengusaha pribumi atau pengusaha lokal. Dan sebagai pengusaha kita memiliki tanggung jawab tentunya secara moral dan secara sosial untuk memberikan pelindungan baik kepada pekerja kita. Penggunaan BPJS bukan hanya kewajiban, tapi juga investasi pada masa depan dan stabilitas usaha kita. Sebuah perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawannya akan lebih termotivasi dan produktif, sehingga meningkatkan kinerja dan profitabilitas jangka panjang. Ini juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Kami harap dalam diskusi ini kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha dalam implementasikan program BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan layanan yang lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Khususnya kami berharap adanya program-program yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan pengusaha. Terima kasih untuk para narasumber Talks hari ini, Pak Is dari BPJS, Pak Suwandi, ini Ketua APPI Pak, Pak Oscar dari HIPI, bidang SDM dan ketenagakerjaan, dan ini dapat mudah-mudahan dapat menghasilkan solusi dan langkah konkret yang menguntungkan untuk semua pihak, terutama bagi pelindungan para pekerja di sektor usaha pribumi. Terima kasih untuk Mbak Temi, Waksekjen kita yang akan memoderatori kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Kita tutup lagi dengan pantun. Naik komuter, jalan-jalan. Pengusaha pintar, pakai BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Mohon maaf saya izin menggunakan berubah yang di sini, tapi saya tidak akan memberikan sambutan, tapi tentunya ingin mempersilahkan kepada Ibu Dewi Motik untuk memberikan sambutan juga selaku Dewan Kehormatan dari DPP HIPI. Silahkan Ibu. Ya. Bapak Erik sebagai pimpinan dari HIPI dan seluruh HIPI dari seluruh Indonesia dan serta pengurusnya. Saya ini kalau begini dia dibuat aja gampang, pasti dia bisa ngomong. Jadi aku disuruh begitu aja, padahal aku nggak disuruh ngomong, cuma datang, katahannya datang ngeliat, habis gitu boleh pulang. Saya terus terang sebagai orang yang 75 masuk 76 dan di Kadin dari sebelum ada yang masuk kali, 50 tahun saya di Kadin. Dari zamannya Pak Suwoto Skandar sampai sekarang ketuanya Anin ya. Saya terus menerus jadi pengurus sampai terakhir waktu bapaknya Erik, Pak Hi. Jadi aku tahu apa omongan hari ini, cuma gayanya BPJS gitu ya. Kalau dulu ada dulu. Tenaga kerja kita selalu ada program untuk tenaga kerja. Saya ingin ingatkan, dalam suasana seperti ini, yang kemarin demo besar-besaran, kita pengusaha kalau boleh jangan main politik. Itu intinya. Benar. Saya buktikan, kalau kita nggak bermain politik, kita akan bisa gampang programnya, otak kita jalan. Kenapa? Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dalam dunia usaha, ada trik-triknya. Apapun juga yang paling penting, kita nggak bisa jadi jagoan kalau kita nggak mikirkan karyawan kita. Tenaga kerja kita itu mesti kita baguskan. Sana saya betul-betul merasakan dari zamannya siapa tuh Pak Domo kali ya, terus ganti. Saya keliling dunia untuk belajar. Saya ada anggota dari Dewan Ketenagakerjaan Indonesia, berapa puluh tahun saya jadi anggota di situ. Jadi saya melihat bahwa kalau kita pengusaha fokus di bidang usaha kita, di industri kita, dan kita memikirkan tenaga kerja kita, insya Allah walaupun orang banyak godaan, banyak gantuan, macam-macam deh tenaga kerja sebelum itu belum ada organisasi tenaga kerja lah apa, kita hadapin aja. Karena saya percaya benar, pengusaha kalau nggak cari uang bukan pengusaha, kita jadi departemen sosial. Tapi sebagai pengusaha kita tahu kalau kita tidak memikirkan tenaga kerja kita, berarti kita zolim. Jadi kita itu aja tadi, take and give aja. Kamu bekerja, kita berkarya sama-sama, dan tanpa Anda saya tidak bisa membuat untung. Tanpa saya kamu gak bisa hidup, karena saya menggaji Anda. Dan semua itu bisa dinegosiasiin. Saya ingat sekali, waktu demo besar-besaran zaman tahun berapa tuh, 40 tahun yang lalu, di Pulau Gadung, saya datangin kepalanya tenaga kerja yang setelah itu jadi menteri. Saya bilang, mau ngapain kamu di sini? Kamu udah mau saya. Kamu tahu nggak? Jarang loh perempuan yang bisa buka pabrik sebesar ini, 3.500, dan saya bisa ngomong. Emangnya orang muka saya pembunuh? Saya berusaha. Tadi kan Bapak kita berusaha ngomong Pak ya, mau di PHK. Bayarannya berapa? PHK kan 3 kali gaji. Siapa mau PHK karyawannya? Tapi kalau harus bagaimana? Nah itu kan bisa dinegosiasi.
Jadi BPJS ini adalah untuk jasa kita sebagai tenaga kerja, kita sama-sama bicarakan. Karena banyak sekali aturan, saya pernah mengalami seorang menteri, lah kok begini sih? Terus saya bilang, Bapak tahu nggak? Itu yang buat siapa? Bapak Republik, Bapak jadi menteri. Sekarang Bapak sama-sama saya di Kadin. Jadi kita sebetulnya harus memberikan informasi yang benar, itu benar. Yang salah, itu salah. Dan gak usah takut, karena kita udah ngalamin jatuh bangunnya negara ini. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Kiai kita. Yang paling bagus yang tidak dijatuhkan dimulai dengan Megawati, SBY, dan Jokowi. Sebelumnya empat-empatnya semua di-impeach. Ini satu contoh, kita mesti belajar. Yuk kita bernegosiasi. Menurut Bapak saya, negara kita terlalu besar untuk dihancurkan karena ketenagaan kerja kita sangat diperlukan untuk pembangunan negara kita. Dengan teknologi canggih, dengan cara apapun juga, karena kita lihat satu negara besar, negara Cina, 1,5 miliar nggak ada urusan. Nggak ada tuh PHK, nggak ada, apa bisa jalan, asal kita benar. Jadi itu yang saya mohon nanti didiskusikan, insya Allah hasilnya ada gunanya untuk HIPI. Yang saya ikutin Pak Ketua sayang, Anda masih segede kuprit, gue udah sama-sama ini, sama ketua pendiri HIPI ini kawan saya, rada-rada sinting-sintingan dikit orangnya. Coba siapa namanya coba. Terus kemudian Pak Prabowo, habis Pak Prabowo, terus Pak Imam Taufik habis itu habis gembong terus. Suryanet, Susana, sekarang Erik. Jadi saya kenal semua HIPI ini. Jadi saya bilang sayang kalau ke organisasi ini kita tidak bangun dengan baik. Saya bersyukur Pak Erik. Suasana keakraban, suasana sayang menyayangi itu udah ada di HIPI. Tepuk tangan dong HIPI. Dan Bapak Erik bisa melanjutkan dengan baik karena saya merasakan sekali suasana tadi masuk udah persahabatan, saling ngedukung, saling bertanggangan tangan untuk membangun negara kita Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbil alamin. Gua lompat juga nih kok nggak dipegang. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Boleh tepuk tangan sekali lagi atas sambutan yang telah diberikan Ibu Dewi. Selanjutnya sekaligus untuk membuka acara kita juga, para hadirin yang kami hormati. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Insinyur Ismail Pakaya selaku staf ahli Menteri Sosial Politik dan Kebijakan Publik. Untuk Bapak saya persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri yang seharusnya bisa hadir, tapi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian menugaskan saya untuk mewakili beliau di kegiatan pada sore hari ini. Dan izinkan saya akan membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan pada acara sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi kita semua
Yang saya hormati Dewan Kehormatan HIPI, yang saya hormati Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Bapak Erik Hidayat, beserta seluruh jajaran pengurus DPP HIPI dan juga pengurus DPD HIPI se-Indonesia. Yang saya hormati Deputi Korporasi BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati seluruh narasumber yang sempat hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Di siang hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya sehingga kita dapat dipertemukan pada acara pembukaan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sesuai dengan tema acara pada hari ini, yakni mendorong iklim industri yang sehat dan berkelanjutan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tentu saja kami sangat berharap kiranya para pengusaha yang tergabung di HIPI dapat saling bekerja sama dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Hari ini kita semua hadir di sini dengan satu tujuan yang mulia, yakni menciptakan lingkungan industri yang tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu komponen utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah keberadaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai penggerak atau motor keberhasilan bagi dunia industri. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan bagi pekerja melalui program-program yang mendukung kesejahteraan pekerja seperti jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Kepastian akan perlindungan akan mendorong pekerja semakin produktif dan nyaman dalam bekerja, yang selanjutnya akan berdampak positif bagi produktivitas perusahaan. Iklim positif yang terbangun dari perusahaan tentunya akan berkontribusi mendorong terciptanya iklim industri yang lebih stabil dan berkelanjutan pada tingkat sektoral maupun nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia industri yang terus berkembang dengan dinamika sosial ekonomi yang begitu cepat berubah. Tentu kita dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks. Namun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, kita dapat bersama-sama menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung dan berbasis pada keberlanjutan. Keberlanjutan di sini tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dengan kesejahteraan pekerja, serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tantangan utama kita adalah cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini baru mencapai
29,64% dari total pekerja kita di Indonesia. Selain rendahnya cakupan kepesertaan, jaminan sosial ketenagakerjaan juga menghadapi tantangan dan kendala dalam berbagai aspek, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait jaminan sosial yang berdampak pada tingkat kepatuhan pemberi kerja dan kesadaran diri pekerja untuk mendaftarkan dirinya. Infrastruktur dan layanan yang belum optimal, keberlanjutan program, implementasi regulasi, dan koordinasi multisektor yang belum harmonis. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara juga harus terus membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan keterbukaan informasi khususnya kepada peserta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan selaku pengawas dan penilai kinerja BPJS Ketenagakerjaan akan terus mendorong kinerja pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan pengelolaan dana secara tepat dan amanah sesuai regulasi yang telah diatur. Berbicara tentang regulasi, pemerintah baru saja menerbitkan 2 peraturan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Pada peraturan baru ini, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi peserta ter-PHK untuk dapat mengakses program JKP dengan memperpanjang masa daluarsa dan memberikan peningkatan nilai manfaat. Peraturan pemerintah yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja bagi perusahaan industri padat karya tertentu. Peraturan ini intinya memberikan keringanan pada perusahaan industri padat karya berupa keringanan iuran JKK sebesar 50%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk detail nanti juga mungkin dapat disampaikan oleh rekan-rekan, oleh Pak Deputi Korporasi BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk peraturannya dapat dilihat dan diunduh di JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Semoga dengan berlakunya peraturan baru ini dapat semakin meningkatkan kesadaran kita untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pekerja. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, saya mengajak seluruh anggota HIPI untuk berkoordinasi dan bersinergi secara intensif. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja dan memastikan bahwa setiap pekerja yang bekerja di Indonesia mendapatkan haknya secara adil dan merata. Dengan begitu, kita tidak hanya menciptakan industri yang produktif, tetapi juga industri yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Semoga melalui kerjasama yang erat antara BPJS Ketenagakerjaan dengan para pengusaha dalam rangka meningkatkan kepesertaan dan layanan jaminan sosial, kita dapat mendorong terciptanya iklim industri yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga acara ini dapat menjadi momentum yang baik untuk kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Terakhir, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini
Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Menteri Ketenagakerjaan. Demikian sambutan dari Bapak Menteri yang saya sudah bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan sambutan dan tentunya telah membuka acara ini juga. Maka dengan itu acara Hippie Talks hari ini sudah resmi dibuka. Tapi sebelum kita masuk nih ke acara yang dinanti-nanti yaitu Hippie Talks yang membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan, kita akan menyaksikan dahulu video penjelasan tentang apa itu sih sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan dan dampaknya kepada masyarakat, tentunya kepada pekerja itu apa. Mungkin kita bisa saksikan videonya, lalu setelah ini akan melakukan pemberian santunan juga yang diwakili oleh perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan dan dari HIPI juga. Silakan Mas videonya, terima kasih. Jika aku bisa mengulang waktu untuk semua orang yang kusayangi, melindungi mereka dari segala risiko dalam bekerja. Pagi hari yang selalu menyenangkan buatku. Ketika mendengar dongeng dari Pak Karyo tiap diantar ke sekolah. Melihat Mang Ujang bekerja, merawat dan membuat taman menjadi indah. Dan yang paling menyenangkan, ketika Bi Dewi selalu membantu aku siap-siap ke sekolah dan membuatkan bekal yang sangat enak. Kata ayah dan ibu, mereka bertiga sudah seperti keluargaku. Perlindungan adalah hal yang utama. Sertakan jaminan kematian yang memberi rasa tenang, jaminan kecelakaan kerja yang memberi rasa aman, jaminan hari tua yang memberikan kebahagiaan. Sertakan sejahterakan pekerja di sekitar Anda. Daftarkan melalui aplikasi Jam Sostek Mobile dari BPJS Ketenagakerjaan. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, tadi kita bisa menyaksikan secara singkat ya sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan itu apa, bentuk protectionnya itu seperti apa kepada pekerja, khususnya mungkin para pelaku industri sudah tahu nih bahwa ketika melaksanakan bisnisnya itu pasti ada aja kasus-kasus yang berhubungan dengan para pekerjanya. Dan ada sebetulnya hal-hal yang masuk ke dalam protection di mana negara bisa membawa perlindungan tertentu. Selain ini juga membantu para pekerja, tentunya juga membantu para pelaku bisnis supaya bisa menyertakan juga perlindungan ekstra kepada para pekerjanya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan videonya. Sekarang kita akan menyaksikan pemberian plakat dan juga pemberian santunan ya Mbak ya, selaku bentuk dari BPJS yang mensupport para pekerja yang ada di Indonesia. Dengan itu saya izin mengundang Bapak Deputi dari BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Hendra Nofriansyah selaku Deputi Bidang untuk yang korporasi ya Bapak ya, dan juga institusi, kepesertaan korporasi dan institusi. Silahkan Bapak Hendra. Lalu selanjutnya saya juga izin mengundang Bapak Erik Hidayat untuk memberikan bantuannya, serta izin mengundang Bapak Ivan dan Ibu Nurbaiti selaku penerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, oke, baik. Silakan Mbak. Pak Ivan juga dan Mbak Nurbaiti, mungkin ininya bisa diberikan ke Bapak Erik dan juga Bapak Hendra.
Ini selanjutnya perwakilan dari Bapak Hendra dari BPJS bisa memberikan kepada Bapak Ibu Nurbaiti. Baik, terima kasih banyak Bapak Erik dan juga Bapak Hendra telah memberikan bantuan. Semoga berguna ya Bapak Ivan dan juga Ibu Nurbaiti untuk support ketenaga kerjaan juga. Nah rekan-rekan sekalian, ini saya sadar juga bahwa sudah banyak yang asik ngobrol juga dan melihat booth ini di samping kita, kanan kiri kita sudah dihadiri oleh booth-booth yang gak kalah menarik dari F&B, dari fashion, ada bank juga. Mungkin nanti selagi acara juga bisa sama-sama dicek. Nah selanjutnya kita akan masuk ke inti acara, tentunya sesi utama yang sangat dinanti-nanti pada hari ini yaitu Hippie Talks dengan tema mendorong iklim industri yang sehat dan berkelanjutan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Acara ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasannya dan pengalaman yang berharga. Izinkan saya mengundang tentunya Bapak Pramudia Iriawan Buntoro selaku Dirut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Izinkan saya juga mengundang Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bapak Oscar Rizaldi Sontigo selaku Bidang SDM dan Ketenagakerjaan DPP HIPI, oh iya, mungkin sebelum itu bisa Bapak dan Ibu semua, Ibu Dewi dan juga Bapak Ismail, Pak Erik dan juga para speakers bisa hadir di depan panggung untuk foto bersama. Ini saya izin mengundang juga ya Bapak Pramudia Iriawan Buntoro selaku Dirut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Suwandi Wiratno Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bapak Oscar Rizaldi Sontigo selaku Bidang SDM dan Ketenagakerjaan DPP HIPI untuk melakukan foto bersama lalu naik ke atas panggung. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu tentunya untuk para narasumber yang tadi saya sudah undang hadir bisa naik ke atas panggung dan kita akan bersama-sama berdiskusi dengan moderator kita yang akan saya undang. Saya izin mengundang kembali ya Bapak Pramudia selaku Dirut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Bapak boleh nggak apa-apa Bapak, nanti Bapak duduk bisa langsung. Iya. Lalu saya izin mengundang kembali Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan dan Bapak Oscar Rizaldi Sontigo untuk naik ke atas panggung menjadi narasumber di acara Hippie Talks. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan tentunya tidak mungkin kita akan, silakan Bapak, terima kasih. Ngobrol-ngobrol bersama tanpa adanya moderator kita yang luar biasa. Maka saya izin mengundang Ibu Temi Sumarlin selaku moderator yang akan memandu jalannya Hippie Talks. Pada Ibu Temi saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lady selaku Putri Indonesia Intelijensia 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab masih sedikit, kayaknya masih ngobrol masing-masing. Boleh minta perhatiannya sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tes dulu konsentrasi. Tadi saya sudah menyebutkan nama MC. Kira-kira siapa nama MC yang tadi? Benar. Soalnya dari tadi namanya Mbak Putri bahaya. Karena semua putri Indonesia kalau dipanggil Mbak Putri itu bahaya ya. Terima kasih Mbak Lady. Saya izin duduk ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih banyak dan senang sekali. Perkenalkan nama saya Temi Sumarlin. Saya siang hari ini akan menjadi moderator untuk HIPI Talk perdana yang insya Allah ini akan menjadi event bulanannya HIPI, begitu ya Pak Ketum ya. Kita aminkan lebih kencang dan tentunya juga semoga semakin banyak kolaborator yang akan mendukung kegiatan HIPI Talk setiap bulannya. Siang hari ini kita akan diskusi santai saja Bapak-bapak di depan. Tentunya kita akan diskusi tentang tema bagaimana mendorong iklim usaha. Tentunya juga ini berkaitan dengan iklim usaha yang berkelanjutan sehat bersama BPJS Ketenagakerjaan. Di samping kanan saya ini sudah hadir 3 orang bapak-bapak yang alhamdulillah saya ibu-ibu sendirian. Dari paling ujung ada Bapak Suwandi Wiratno. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Sudah ada mic-nya, teman-teman panitia boleh dibantu mikrofon untuk Pak Suwandi. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Temi. Selamat siang, sehat Pak? Oke. Kemudian di samping Pak Suwandi di center tentu ada Bapak Hendra Noviansyah. Selamat siang Bu Temi. Selamat siang, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentu beliau mewakili Bapak Pramudia Iriawan Buntoro selaku Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Last but not least, di samping kanan saya ada Mas Oscar Rizaldi Sontigo. Beliau juga di DPP HIPI bidang SDM dan Ketenagakerjaan. Selamat siang Mas Oscar. Selamat siang Mbak Temi dan rekan-rekan HIPI sekalian. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita diskusi santai aja ya Bapak-bapak ya. Mungkin sebelum kita diskusi kemudian juga chit-chat, seperti kita tahu bahwa iklim industri di Indonesia ini begitu dinamis. Jadi ketika kita bertanya tentang sudut pandang ketenagakerjaan, pasti selalu ada 2 point of view. Yang pertama pasti dari point of view pengusaha. Kemudian yang kedua point of view, 3 berarti ya. Yang pertama dari point of view pengusaha. Kemudian yang kedua dari point of view tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah point of view regulator atau pemerintah. Terkadang yang namanya pandangan pasti tidak semuanya sama atau sering sama. Bahkan sering juga berbeda gitu ya Pak ya. Tetapi ketika semuanya bisa kita cari benang merahnya atau titik tengahnya, sehingga bisa menghadirkan iklim industri yang tentunya nyaman untuk kita semua. Nah untuk itu kita akan diskusi seperti apa dan bagaimana, karena mungkin kita juga ingin dengar dari konteks pelaku yang nanti akan diwakili sama Mas Oscar. Saya pengen tahu gitu ya, kalau misalnya kita dengar atau mungkin juga keluhkan, kita pengen tahu sejauh ini sebetulnya gimana pelaku industri melihat BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan lembaga yang dihadirkan untuk membantu kenyamanan bekerja di Indonesia. Silakan Mas Oscar. Oke, makasih Mbak Temi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kenalkan diri lagi. Saya Oscar Rizaldi Sontigo. Saya sudah usaha di jasa penyediaan SDM itu dari 2005, jadi sudah 20 tahun ya Mbak Temi. Kemudian juga saat ini saya juga bersertifikat ahli K3 umum. Nah saya di depan ini mewakili dari bidang SDM tenaga kerja, yaitu ketuanya adalah Bu Sanda. Bu Sanda hari ini berhalangan hadir karena sedang sakit saraf kejepit. Jadi saya mohon doa teman-teman semua kepada kesembuhannya Bu Sanda. Kemudian terima kasih juga kepada HIPI, khususnya kepada Ketum Erik dan Sekjen dan Bendum, dan juga kepada panitia perihal adanya ruang diskusi dan akses dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena mungkin teman-teman ataupun saya sendiri kalau ikut berorganisasi yang kita butuhkan adalah akses kepada
hal-hal yang memang berkepentingan dengan pekerjaan atau bisnis kita sendiri. Jadi semoga diskusi ini bisa bermanfaat gitu. Kemudian dari segi pengusaha itu ada dua sisi ya Mbak Temi dan rekan-rekan. Yang pertama adalah sisi bahwa karyawan itu adalah sebuah aset yang memang kita harus lindungi dan kita sejahterakan dengan harapan bahwa produktivitas kerja akan berkembang sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan dan perusahaan pun berkembang. Namun di sisi lain, ketika kita mendaftarkan pegawai kita ke asuransi, maka kita juga harus mempunyai anggaran tersendiri untuk mengasuransikan secara BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai-pegawai kita. Dan belum tentu juga itu bisa berdampak positif kepada ketenagakerjaan, karena memang secara SDM pasti harus perlu namanya pengawasan, perlu namanya pelatihan, perlu juga namanya peningkatan secara skill, hard skill maupun soft skill. Jadi inilah yang menarik yang memang harus kita bahas di sini, khususnya mungkin mengenai program-program kerja dari BPJS Tenagakerjaan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana harusnya atau memang itu berdampak positif kepada kita pengusaha. Saya rasa itu dulu Mbak Temi sebagai pembukaan. Terima kasih Mbak Temi. Oke, nah cuman kalau saya tanya pendek untuk Mas Oscar selaku usaha BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya Jam Sostek ini gitu ya, sekilas ini bermanfaat atau jadi beban? Ini harus jujur nih, jangan peres mentang-mentang ada teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan gitu, justru biar kita cari solusinya sama-sama. Gimana nih? Udah langsung, aduh katanya gitu ya. Oke Mbak, ya mungkin BPJS Tenagakerjaan ini kan lebih seperti umumnya seperti asuransi ya, bahwa kita ini adalah merupakan tindakan preventif ketika pegawai kita memang kecelakaan ataupun kematian ataupun juga mungkin dirumahkan atau pensiun, karena sekarang ada programnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun ya Pak kalau nggak salah. Nah jadi sebetulnya ini adalah langkah preventifnya aja sih Mbak, bahwa supaya nanti ketika mengalami kecelakaan atau kematian maka kita tidak perlu lagi memikirkan biayanya, kita tinggal proses klaim ataupun komunikasi dengan BPJS Tenagakerja ya kita terbantukan, sebetulnya seperti itu. Namun memang secara perusahaan juga pasti yang dilihat pendapatan kan Mbak? Iya. Pendapatan, kemudian growth dari company, nah apalagi sekarang kita pasca COVID ataupun bagi para pengusaha-pengusaha awal itu sangat berat untuk mempunyai anggaran itu, karena perusahaan-perusahaan awal kan mungkin secara pendapatannya belum stabil gitu Pak. Belum stabil, ketika COVID pun juga dia harus memulihkan kembali pendapatannya. Jadi sebenarnya ini sih bermanfaat ya Mbak gitu. Cuman memang perlu ada komunikasi yang lebih intens antara BPJS TK dengan kami selaku pengusaha sehingga kita merasakan manfaatnya juga. Gitu, Oke, jadi boleh saya ambil kesimpulan untuk yang pertama, ternyata di sini ada miss-nya di literasinya ya, dan juga informasi komprehensif dari lembaga pemerintah, sehingga pola pikirnya bukan menjadi beban tapi menjadi partner, begitu ya Mas Oscar ya. Betul. Oke, nah sebelum saya lanjut sama Mas Oscar, saya mau loncat dulu ke paling ujung, boleh ya Pak Suwandi ya? Ya silakan. Kayaknya lagi seru juga. Kalau Pak Suwandi dari APPI sebagai asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia, mungkin saya ingin mengaitkan gimana sih gitu ya pembiayaan melihat industri yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ini lebih berpotensi nggak sih gitu untuk mendapatkan misalnya tadi pembiayaan usaha atau mungkin investasi seperti itu. Mungkin silahkan dari Pak Suwandi. Ya, makasih Mbak Temi, Mas Oscar, Pak Hendra, dan sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat HIPI. Kalau kita berbicara mengenai pembiayaan ini sebenarnya banyak sekali yang bisa diakses oleh siapapun juga. Mulai dari pembiayaan yang paling tua saudara kita adalah bank. Di bank sendiri dibagi lagi nih, ada bank swasta, bank himbara, Perbarindo, ada BPR dan lain-lain. Ini aksesnya besar sekali. Terus kalau di tempat saya ini perusahaan pembiayaan mungkin lebih dikenal dengan leasing. Nah sahabat-sahabat mungkin kalau kita bicara leasing itu mungkin mengenalnya
ya ini orang yang ngasih pembiayaan untuk kalau orang mau beli motor dan mobil. Padahal beyond that, kita sebenarnya sudah jauh berubah bahwa kita ini pembiayaannya kepada sektor UMKM sudah cukup besar. 35% dari portofolio kita 570 triliun itu ke sektor UMKM. Nah, sektor UMKM ini memang menjadi hal yang paling penting dari otoritas jasa keuangan disampaikan kepada kita pelaku usaha jasa pembiayaan bahwa kita jangan terlalu besar di sektor konsumtif. Memang awalnya portofolio besar itu kalau kita bicara orang mau beli motor, beli mobil, itu terlihatnya konsumtif. Tapi motor dan mobil saat ini bukan untuk sektor konsumtif saja, banyak dipakai oleh masyarakat untuk usaha. Ya, saya nanti ada video kalau mau ditayangkan kalau ada waktu, bagaimana kami di APPI dan kebetulan saya juga aktif di HIPI ingin mengedukasi bahwa kalau punya BPKB itu bisa dijaminkan dan untuk bagaimana untuk modal kerja. Nah, keterkaitannya dengan modal kerja dari 25 juta debitur aktif, kalau 35%-nya itu kan besar, kurang lebih 6 jutaan loh debitur kita yang bermain di sektor produktif UMKM. Dan apakah perlu BPJS Ketenagakerjaan itu kan? Nah, banyak dari anggota kami yang 146 sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena preminya memang tidak besar. Saya tidak sedang promosi. 16.800 per bulan kalau dibagi 30 hari itu 500 rupiah per hari. Manakala jika ada kecelakaan itu ada santunannya minimum 42 juta rupiah. Buat kami itu sangat bermanfaat. Artinya buat yang nanti punya hutang, pada saat nantinya terjadi kecelakaan kepada debitur kami, minimal terbayarkan hutangnya dan tidak terbebani kepada keluarga. Walaupun kita tahu sebenarnya banyak tumpang tindih. Kalau kita berkendaraan ada di STNK kita bayar juga tuh sumbangan wajib terkait dan lain-lainnya. Tapi itu menjadi tambahan untuk keluarga, minimal ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Ya, kita semua tidak mau kecelakaan tenaga kerja itu terjadi. Nah, tadi barusan bincang-bincang dengan Pak Hendra, nanti mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan perbedaan antara BPJS tenaga kerja dengan BPJS kesehatan. Karena pasti di masyarakat sekarang agak rancu apakah BPJS kesehatan dan tenaga kerja ini sama. Beda, tapi pastinya bukan saya nanti yang menjelaskan, Pak Hendra nanti menjelaskan. Tapi yang pasti kalau sahabat-sahabat semua punya kendaraan BPKB dan lain-lainnya dijaminkan untuk usaha dan modal kerja, itu pastinya rata-rata dari industri kami sudah juga mengajak untuk dalam cicilannya ada unsur yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk keselamatan kedepannya. Kita namanya asuransi yang tidak kita inginkan tetapi kita perlu proteksi. Itu sih penting, Mbak Teni. Baik, gitu kira-kira sedikit yang saya sebagai bisa ulas. teaser dulu ya, nanti Ya. kita lanjutkan diskusi. Jadi memang ternyata menarik ya, kalau tadi kita lihat teman-teman mungkin tadi memperhatikan video dari BPJS Ketenagakerjaan, justru yang di highlight adalah cover untuk pekerja informal. Bagaimana, saya nggak tahu nih, mungkin Bapak Ibu ada yang ART-nya sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan? Waduh, ternyata banyak yang belum tahu bahwa ternyata ART pun kita bisa daftarkan untuk menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di samping saya sudah ada Pak Hendra Nofriansyah selaku Deputi Kepesertaan Korporasi dan juga Institusi dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai lembaga pemerintah yang memang diamanati tugas begitu Mas Hendra untuk bisa mengakomodir kenyamanan pelaku usaha terhadap tenaga kerjanya. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan, ini kan judulnya dalam menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Silakan. Ya, makasih Bu Temi ya. Saya mau ngawali gini. BPJS Ketenagakerjaan itu
salah satu program prioritasnya pemerintah. Kalau Bapak Ibu pernah survei atau riset di negara yang maju, itu pasti jaminan sosialnya itu bagus. Kenapa bagus? Karena itu salah satu pondasi salah satu pondasi untuk meningkatkan perekonomian sama kesejahteraan khususnya pekerja kami di BPJS Tenagakerjaan. Lahirnya program ini itu awalnya kami namanya Jam Sostek. Jadi kalau dunia usaha taunya Jam Sostek, dan taunya dulu Jam Sostek itu hanya melindungi perusahaan atau pekerja-pekerja yang formal tadi. Di tahun 2014 keluarlah undang-undang yang mengatur 2 BPJS tadi. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan gitu. Yang ngebedain apa? Kalau BPJS Kesehatan itu yang dilayani hanya peserta yang mengalami sakit. Kalau misalnya lagi kecelakaan kerja, misalnya lagi bekerja kena minyak ke penggorengan, habis itu kena muka dan harus dioperasi, itu BPJS Kesehatan nggak akan cover itu. Yang cover itu BPJS Tenagakerjaan tadi. 2 BPJS ini kalau mengcover itu sampai sembuh. Kami yang paling banyak itu perawatan untuk pekerja di Pekanbaru. Itu kalau di search tuh ada tuh. Di Pekanbaru itu dirawatnya kurang lebih 7,5 tahun. 7,5 tahun belum sembuh-sembuh. Akhirnya terakhir meninggal. Itu biaya perawatannya itu 11 miliar lebih. 11 miliar lebih itu ditanggung. Jadi kenapa program ini penting bagi pengusaha tadi? Karena sekarang udah banyak pekerja yang tahu hak-haknya tadi. Kalau ada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya tadi di program BPJS Tenagakerjaan, pada saat pekerjanya tahu, itu bisa disu dan pengusaha tadi harus membayarkan hak-haknya sebesar yang dibayarkan oleh BPJS Tenagakerjaan. Jadi kalau misalnya dirawatnya tadi bisa sampai 11 miliar, itu ditanggung oleh pengusaha sampai sembuh, karena di BPJS Tenagakerjaan ngerawatnya sampai sembuh. Bahkan saat dirawat 1 tahun pertama penghasilannya dikasih ke ahli waris. Maka ini satu-satunya program sosial yang punya pemerintah yang menggaranti nggak akan ada orang miskin baru. Bahkan ini program yang bisa bikin orang miskin jadi sejahtera. Contohnya tadi, kalau kepala keluarganya meninggal, ahli warisnya kalau nggak dapat santunan apa-apa, udah pasti jatuh. Tapi kami sekarang merambah ke pekerja miskin tadi. Pekerja miskin yang itu tadi yang tadi disaksikan itu santunan minimal tuh. Minimal 42 juta. Kalau meninggal minimal 42 juta, dan bahkan kalau kecelakaan kerja itu bisa lebih tadi. Plus kalau kecelakaan kerja tadi dapat santunan tunai, plus 2 orang anak itu dapat beasiswa sampai kuliah. 2 orang anak bisa dapat sampai kuliah. Kalau dia meninggal biasa dan sudah ikut 3 tahun, itu juga dapat beasiswa. Untuk pekerja miskin dan miskin ekstrim tadi Pak Sohandi bilang itu iurannya 16.800, santunan minimalnya tadi itu 42 juta. Kalau duit 16.800 mau nabung 42 juta itu perlu 2.500 bulan tadi. Perlu 200 tahun. Makanya banyak kalau ada social security dari luar itu Indonesia kok bisa bertahan nih. Iurannya kecil banget, preminya segede itu gitu. Karena orang meninggal itu kan niscaya kalau dia ikut 200 tahun kan hampir nggak ada ya. Nah, karena ini jaminan sosial tadi, pengusaha-pengusaha besar yang gajinya besar-besar, kalau meninggal biasa itu dapatnya sama tuh Bu Temi. Dapatnya 42 juta sama yang iuran 16.800 tadi sama. Makanya disebutnya jaminan sosial tadi. Beasiswanya juga sama nilainya. Yang ngebedain kalau kecelakaan kerja. Kami itu pernah ngebayar klaim ke salah satu direksi perusahaan besar tadi. Itu nilai santunannya itu sampai
di atas 10 miliar Pak. Itu tunai itu. Jadi kenapa ini bisa meningkatkan dunia perekonomian? Karena sama-sama tenang tadi. Pekerjanya tenang, kalau misalnya ada apa-apa, pengusaha juga tenang. Bayangin Bu, kalau misalnya ngerintisnya perusahaan kecil, udah mulai mau beranjak bagus, tiba-tiba ada karyawan yang harus dirawatnya lama, terus dia nggak terima gitu kan, karena nggak didaftarin, disu, pengusahanya juga bisa ikut turun, tenaga kerjanya tadi, keluarganya jadi miskinnya ikut miskin tadi, turun kesejahteraan. Jadi itu kenapa dibilang bahwa ini pondasi tadi ya gitu. Karena harus dilihat di satu sisi tadi. Tadi Bu Dewi Motik bilang tadi bahwa pengusaha itu kan nggak akan untung kalau nggak ada tenaga kerja. Begitu juga tenaga kerja itu nggak akan punya penghasilan kalau nggak ada pengusaha tadi. Makanya di tengah-tengah itu ada program pemerintah yang bisa di benchmark kemana-mana, nggak ada satu lembaga insurance yang bisa cover iuran sekecil kita yang manfaatnya sebesar kita kasih tadi. Itu kurang lebih. Bapak Ibu boleh minta perhatiannya dulu sebentar ya, talk show-nya di depan soalnya. Biar kita sama-sama dapat insight baik dari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Pak Hendra tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata memang ini tuh program prioritas pemerintah ya, yang ingin sekali supaya iklim usaha di Indonesia ini semakin baik. Tapi kalau kita bicara tentang insurance, tentang asuransi, pasti salah satu yang sering kita dengar adalah klaim gitu. Nah mungkin saya balik ke Mas Oscar kalau boleh tahu gitu, pernah nggak ada case atau mungkin pengalaman yang berhubungan dengan klaim terhadap BPJS Ketenagakerjaan, Mas Oscar? Ya, makasih Mbak Temi. Saya dari sisi saya sih sebetulnya memang apa yang dikatakan oleh Pak Hendra itu memang saya setuju sebenarnya prinsipnya. Jadi memang seluruh kepegawaian saya itu memang di cover oleh BPJS Tenagakerja. Karena memang saya ini kan jasa penyediaan yang memang secara konsep dia ada yang low risk, ada yang ada resiko sedang, ada resiko yang berat. Nah memang kita juga udah berapa kali menemukan proses klaim sebetulnya. Jadi ketika ada karyawan kami yang meninggal, itu berbagai macam kasus Mbak Tevi. Jadi ada karyawan kami yang meninggal, proses klaimnya memang harus ada kembali, yang mungkin saya titik berat nih Pak, bahwa tadi bahasanya Mbak Temi adalah kita adalah partner ya Pak. Jadi bukannya pengusaha yang tidak mau, tapi mungkin kurangnya informasi yang kami terima mengenai proses klaim dan segala macam. Sehingga makanya diperlukan adanya mungkin PIC ya, PIC atau AR yang memang komunikasinya intens kepada perusahaan. Nah di kami kan sebelumnya itu kan posisi PIC ada mutasi-mutasi ya Pak, ada mutasi-mutasi. Ketika PIC awal itu sangat mudah untuk komunikasi perihal bagaimana cara mengklaim. Karena memang cara mengklaim ini kan juga hal yang bukan berat ya, tapi memang ada syarat-syarat. Salah satunya adalah masalah administrasi negara, yaitu mungkin surat kematian atau kartu keluarga dan segala macam. Dan banyak sekali para pekerja kita atau penduduk Indonesia masih ada yang administrasi negaranya nggak peduli, gitu ya. Masih banyak juga yang seperti itu. Ataupun ada juga yang sudah peduli, tetapi misalnya kemarin saya contoh bapaknya meninggal karena sakit, kemudian anaknya sudah pisah kakak dan beda provinsi. Sehingga memang membutuhkan waktu untuk bagaimana proses klaimnya. Nah kalau memang tidak ada dari segi BPJS TK menganggap kami sebagai partner, maka itu kami pun juga kesulitan menjelaskan kepada para pekerja sebagai syarat-syaratnya gitu, kepada ahli waris gitu. Karena memang itu yang memang harus kita ungkapkan gitu, bahwa kita harus memang ngomong bahwa ini loh caranya dan kamu harus bikin kartu keluarga yang di sini, kartu keluarganya yang adiknya, kakaknya, dan memang itu menjadi contoh bahwa kalian memang berdua gitu. Jadi banyak hal-hal Mbak Temi, hal-hal yang memang mungkin minimnya informasi dari para pengusaha perihal bagaimana proses klaim dan segala macam. Nah, terakhir-terakhir ini memang ya waktu itu saya sempat ngomong Pak Hendra ya, bahwa PIC atau AR-nya kadang-kadang slow respon Pak sekarang ini. Sehingga ketika kita membutuhkan atas nama ini, nicknya sudah benar atau belum dan segala macam, itu akhirnya jadi sedikit
terhambat ya, sedikit jadi semakin lama, Mbak, cenderung kayak dilempar-lempar mungkin ya, gitu. Jadi kembali bahwa secara kasus kita pernah bahwa ada yang meninggal perihal itu, dan secara tadi saya juga sempat sampaikan bahwa ini kan ada tindakan preventif karena saya juga menjadi ahli K3 umum. Jadi ada sebuah tindakan preventif bukan hanya dari segi asuransinya tetapi juga dari segi cara bekerjanya. Cara bekerjanya dari pegawai kita memang harus dilakukan tindakan-tindakan preventif. Nah, namun ketika udah kembali masalah klaim, itu cenderung banyak yang ngomong sulit, Pak, karena memang minim informasi. Kemudian yang kedua, ada nggak sih Pak, kira-kira mungkin nanti saya sekali mau nanya Mbak Temi ya, bagaimana treatment kepada teman-teman di sini, kan ini multisektor ya Pak, multisektor dan berbagai macam perusahaan. Namun ketika mereka memang kita semua ini lagi menghadapi down gitu ya, atau kadang-kadang project base gitu, tiba-tiba hilang projectnya terus menurun gitu. Ada beberapa teman kemarin cerita, wah kita terpaksa memang mengambil keputusan untuk tidak membayar premi dulu gitu. Karena memang kesulitan secara pemasukan, karena tadi saya bilang bahwa secara COVID. Nah, tetapi ketika dia sudah kembali pulih dan mau membayar, ternyata berlaku denda keterlambatan dan bunga. Nah, itu yang membuat berat Pak sebetulnya. Karena kembali nih, mindset bahwa pekerja yang tidak mau mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS itu harus hilang. Bukan tidak mau, tapi memang kondisinya kita macam-macam usaha, macam-macam multisektor yang memang harus kita pilih. Hal-hal yang memang harus kita biayai dulu gitu. Karena apalagi sekarang juga secara ekonomi juga lumayan challenging sekarang gitu. Sehingga perlu itu gitu. Nah, juga yang menarik juga sekarang udah ada informal berarti ya Mbak Femi ya. Nah, informal ini kan juga pasti perlu informasi kembali. Bagaimana cara mengklaim, apa syarat-syarat dia untuk diikutsertakan. Dan segala macam. Nah, itulah hal-hal yang memang kita secara informasi minim sekali. Makanya tadi saya setuju banget sama kembali saya ulangi sama Mbak Temi bahwa kami ini pengusaha ini sebagai partner Pak, bukan tidak mau, tapi kadang-kadang minim informasi dan memang dalam kondisi yang kadang baik, kadang tidak. Karena kalau namanya pengusaha kan begitu ya, ada up and down-nya. Nggak sukses terus ya? Nggak sukses terus gitu. Fluktuatif. Gitu Biari, saya rasa secara tadi saya sharing secara klaim sudah, karena memang secara AR-nya atau PAC-nya memberikan, maka itu lebih cepat gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang mungkin tidak AR-nya atau PAC-nya tidak memberikan informasi dengan clear, sehingga kita juga bingung sendiri mau kemana gitu. Jadi itu sih Pak sebenarnya yang mungkin masukan saya juga ya buat BPJS TK, karena prinsipnya kita sama-sama setuju kok Pak bahwa karyawan itu adalah aset perusahaan dan yang harus kita sejahterakan dan kita lindungi gitu Pak. Terima kasih Mbak Temi. Oke, nah mungkin ke Mas Hendra lagi, tadi ada counter problemnya gitu ya, bahwa pengusaha ini kalau dari sisi klaim ya alhamdulillah sih pernah berjalan baik, tetapi ternyata ada satu hal yang dikeluhkan, yaitu tentang slow responnya dari teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sebelum ke sana nih Mas Hendra, boleh nggak sih sebenarnya dijelaskan dulu gitu, BPJS Ketenagakerjaan ini punya fasilitas apa aja? Karena tadi saya dengar kan macam-macam tuh. Yang pertama tadi Ketenagakerjaan, kemudian apalagi, boleh dijelaskan sedikit aja? Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan itu programnya itu ada 5. Ada 5, oke. Tapi bagi perusahaan formal itu pemerintah punya regulasi bayarnya cuma 4. Jadi bonus ya? Jadi programnya itu kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, sama jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, jadi tadi apa tadi ulang Mas, boleh? Yang pertama? Jaminan kematian. Jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Jaminan hari tua. Hari untuk tua. Tabungan ini. Jaminan pensiun. Pensiun. Jadi kalau karyawan swasta atau pekerja swasta ingin pensiun, punya pensiun, itu programnya disediain pemerintah. Ada ya? Jaminan pensiun sama jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, jaminan kehilangan pekerjaan ini pengusaha nggak bayarin apa-apa. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan keuangan sehingga harus lay off,
itu ada jaminan kehilangan pekerjaan yang disediakan tadi. Oke. Itu ada bentuknya santunan tunai sama bantuan pelatihan tadi. Ya. PP-nya yang terbaru ini sudah keluar, nilai manfaatnya naik. Bahkan merespon kondisi perekonomian, ada 6 sektor industri yang direlaksasi bahasanya. Iurannya itu diberikan hanya didiskon, direlaksasi 50% selama 6 bulan. Ya. Ada 6 industri padat karya yang direlaksasi di tahun 2025 tadi. Nah itu salah satu kebijakan pemerintah untuk merespon ke pengusaha tadi itu. Nah itu tadi beberapa program. Kemudian kita punya kerjasama dengan banyak rumah sakit yang kelasnya kelas bagus tadi. Bahkan pegawai negeri itu iri, N-nya iri ya. Karena honorernya yang bekerja di Pemda, karena pegawai negeri itu nggak boleh ikut kita tadi. Oke. Pernah ada kejadian pegawai negeri sama honorernya lagi dinas kecelakaan. Honorernya dirawatnya rumah sakit kelas Siloam itu. Pegawai negerinya dirawatnya rumah sakit pemerintah tadi. Itu sampai protes. Tapi regulasi emang nggak boleh pegawai negeri itu ikut tadi. Oh, oke. Nah, itu fasilitasnya tadi ya, manfaat tadi kami di top manajemen itu selalu ngedepanin pelayanan tadi. Jadi kalau misalnya ada yang ngadu, ada peserta yang ngadu, ini slow respon, dihambat-hambat, itu punishment-nya nggak main-main di internal kami. Jadi kalau misalnya ada yang tadi Pak, aduin aja Pak, di Japri itu pasti kami investigasi itu. Karena kami ngerasa itu oknum. Yeah. Kalau misalnya teman-teman tahu jam sostek zaman dulu kayak sekarang, kantornya juga ambience-nya udah beda, pelayanan juga beda. Bahkan kalau misalnya ada kejadian, bahkan kejadian itu ke expose, itu dari kantor pusat itu telepon ke kantor cabang terdekat, tolong itu ada kecelakaan, peserta apa bukan? Iya. Kayak kejadian kebakaran di Pertamina itu. Iya. Kemudian ada supir atau pengantar kurirnya Shopee. Iya. Meninggal di depan rumah klien pas dia nganter, itu kita datengin tuh. Dan ternyata peserta gitu. Ternyata dapatnya juga sampai dapat beasiswa Pak itu. Nilainya ke expose di internet tuh ada 300 jutaan Pak. Jadi kita pengennya lebih proaktif gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang ngeklaim ngerasa dihambat-hambat, key performance itu ada di individu orang-orang pelayanan tadi. Dan kalaupun ada, kami yakin itu oknum ya Pak. Mudah-mudahan oknumnya nggak banyak ya Pak. Iya, karena itu jadi salah satu indikator, itu kepala cabangnya pasti kena Pak gitu. Oke. Gitu ya. Ya, jadi karena jangan itu sampai sia-sia ya yang Pak. Nge-branding dari jam sostek ke BPJS Tenaga Kerjaan harus kinerjanya juga berubah. Begitu ya Pak kira-kira ya. Oke. Ya, ini biar lebih seru saya mau melibatkan teman-teman di sini untuk bertanya daripada ngobrol sendiri. Waduh, udah ramai langsung ya. Semoga bukan komplainan semua ya. Teman-teman boleh dibantu mic-nya, mungkin panitia saya kasih kesempatan dulu 2 orang karena waktunya terbatas sampai jam 3 sore. Jadi saya kasih kesempatan ladies first. Boleh Ibu yang di belakang silahkan. Mic-nya boleh dibantu Mbak Ana, Mbak Evi, Mbak Anggrek, Mbak siapa? Atau boleh ke depan saja Bu, silakan Bu, sini saya kasih mic-nya. Kayaknya nggak ada yang ini. Ketum izin, biar ramai kan. Kita ini perhatian sama iSessions ya. Ayo, gak apa-apa Ibu, pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardantia, saya salah satu pengurus DPP HIPI. Tapi kami ini punya usaha rumah sakit Bapak-Bapak di Jawa Timur Malang. Lagi off sama TK tapi lagi mau kerjasama lagi nih. Kemarin nggak di-approve kayaknya. Tapi pernah dulu kerjasama ada periode dengan BPJS TK.
Waktu itu zaman keemasan ya, tarif masih oke, Bapak-bapak. Kemudian kayaknya ada revisi. Tapi saya nggak bahas itu, yang ingin saya bahas adalah, kita judulnya kan mengenai iklim industri yang sehat. Bapak-bapak tadi banyak menjelaskan mengenai jaminan kematian, jaminan kecelakaan, dan seterusnya. Tapi sekarang kita lagi berkembang nih Pak, saya sedang mendalami dunia preventif atau corporate wellness. Jadi pada masa-masa atau productivity daripada karyawan, itu sekarang para pimpinan sudah melihat adanya dampak pada kesehatan mental, atau screening kesehatan yang harus dicek, obesitas, atau deteksi awal mengenai jantung, deteksi awal stroke, dan lain sebagainya, atau osteoartritis dan seterusnya. Nah, saya ingin tanya, apakah karena judulnya BPJS Ketenagakerjaan, terbuka nggak ya untuk mengeksplor produk-produk atau jaminan untuk biaya-biaya preventif? Jadi ceritanya kami juga mulai ada provider-provider yang ingin menawarkan produk corporate wellness kepada perusahaan dengan underline bahwa apabila Anda invest terhadap kesehatan masyarakat, karyawan Anda, itu akan menurunkan medical cost Anda dan produktivitas. Nah, ada nggak kesempatan BPJS Ketenagakerjaan juga ingin melihat bahwa para peserta BPJS TK atau perusahaan yang membelikan BPJS TK ini bisa di cover untuk level tertentu dalam hal screening mungkin, atau deteksi-deteksi yang lain. Itu mungkin, saya rasa itu mungkin akan berdampak pada klaim-klaim yang akan muncul di BPJS TK. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dibantu digeser ke belakang Pak, ada Ibu yang tadi mau bertanya. Silahkan. Ketungku. Dengan Mas siapa maaf? Acil, oke. Silakan Ibu disampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan. Perkenalkan, nama saya Nita dari HIPI Bali dan juga sekaligus founder dari Cuah Support Service base dari Sydney, Australia. Yang saya mau pertanyakan yaitu program BPJS tadi yang sudah disampaikan sama Bapak mempunyai 5 program. Salah satunya yaitu menghandle kematian. Begitu ya Pak ya? Baik, ini yang saya prioritaskan yang akan saya sampaikan Pak. Karena company saya di Australia dan mayority pekerja saya dari Indonesia melalui visa work and holiday. Bulan Agustus tahun lalu saya menghadap ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Disarankan sama Pak Kadis bahwa saya ditanyakan, Ibu, karyawan Ibu dari visa work and holiday itu mempunyai jaminan insurans tenaga kerja tidak? Saya jawab ya, tetapi di Sydney atau di Australia. Tetapi kita juga mempunyai banyak isu Pak dari para tenaga kerja kita, yaitu apa? Kita di Australia, anak-anak kita itu sudah apply dengan insurans kesehatan NIB karena akan di cover. Yang akan menjadi permasalahan kalau anak-anak ini terjadi kematian Pak, terjadi kematian dan mereka kami ini harus membawa bodinya pulang ke tanah air. Di sini kita sudah seringkali mengalami kesulitan. Sampai saat ini yang kami lakukan, kita ini urunan para diaspora Indonesia yang ada di Australia untuk membawa pulang jenazah anak-anak kita. Yang saya mau pertanyakan Pak sekarang, dengan kondisi ini apakah ada solusi dari BPJS, misalnya anak-anak diwajibkan memiliki insurans atau terdaftar di BPJS khusus jika terjadi ada kematian bisa mengcover atau bisa memulangkan jenazah ini ke tanah air. Seperti itu Pak, saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Erma ya. Iya, Bu Erma dan tadi Pak Acil. Mungkin kita jawab satu-satu dulu ya Pak Hendra ya. Bu, kalau tadi Pak Acil bertanya tindakan memang yang lebih ke preventif.
Kalau tindakan preventif nanti akan berimbas ke klaim begitu. Tapi tadi banyak beririsannya ke kesehatan. Nah, mungkin apakah ada keterkaitan jika mungkin tadi sebenarnya bisa ke BPJS kesehatan dulu seperti itu, lalu ke BPJS ketenagakerjaan. Silahkan. Ya tadi Pak Dacil bilang tadi ada nggak sih produk preventif tadi untuk screening kesehatan tadi itu. Nah tadi BPJS itu ada dua, BPJS kesehatan sama BPJS ketenagakerjaan tadi. Kalau BPJS kesehatan dia mengcover terkait dengan kesehatan tadi. Ada sakit jantung, osteoporosis, semuanya itu flu aja ditanggung tadi itu. Nah di BPJS ketenagakerjaan memang di luar yang kesehatan tadi. Makanya tadi programnya jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Makanya suka ini ke distrak. Ada yang tiba-tiba jatuh, lagi kerja jatuh, karena nggak punya BPJS ketenagakerjaan dia ngeklaimnya pakai BPJS kesehatan. Itu kalau di screening sama BPJS kesehatan pasti ditolak tuh, nggak di cover tuh. Karena yang di cover hanya terkait dengan kesehatan aja tadi. Jadi kalau misalnya produknya mungkin nggak ada produk ke depan, kalau dibilang mungkin aja kalau misalnya dorongan masyarakat banyak, ternyata program pemerintah harus didesain seperti itu mungkin. Tapi saat ini regulasi nggak memungkinkan kami punya produk. Bahkan kami nggak bisa juga mendesain produk ini karena high regulated pakai PP dan peraturan menteri tadi. Gitu Pak. Oke, jadi memang fokus ke ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ya. Betul. Nah tadi yang Bu Erma bilang tuh, ini yang mungkin literasi ya. Tadi emang kalau Pak Oscar bilang bahwa pengusaha itu sebenarnya nggak mau karena emang nggak terliterasi aja. Karena image insurance itu daftarnya gampang, klaimnya susah. Iya betul. Itu yang mau kita hilangin tadi. Daftarnya gampang, klaimnya susah tadi. Kita nggak mau karena ini program pemerintah, ini bukan program komersil tadi. Makanya kalau yang nggak ikut, karena memang nggak tahu itu kami udah sadar banget tuh. Makanya kami kolaborasi sama HIPI salah satunya, nanti ada IWAPI Pak yang juga mau launching tuh. Ternyata emang literasi tadi penting tadi. Nah kalau yang jawab Bu Erma itu bisa banget Bu. Regulasi yang sekarang kalau pekerja migran Indonesia yang berangkatnya pakai jalur prosedural BP2MI, sekarang namanya KP2MI, pakai Cisco, itu wajib Bu. Dia nggak akan bisa lolos kalau dia nggak ikut BPJS ketenagakerjaan. Cuma isunya ada pekerja Indonesia yang kerja di luar yang nggak lewat BP2MI. Dia sebenarnya bisa daftar langsung ke kantor cabang Bu. Iya. Iya. Oke. Nah karena dia nggak boleh lewat BP2MI, dia memang harus datang ke kantor cabang. Nanti Ibu bisa ini kita ngobrol ya nanti tim saya ada Bu. Di bawah panggung ya Bu. karena ini Bu, yang harus Ibu tahu, oke di Australia itu dikasih jaminan sosial tuh, ada tuh. Tapi banyak manfaat yang program jaminan sosial Indonesia itu yang nggak di cover sama di luar negeri di Australia contohnya misalnya kematian Bu. Kalau PMI meninggal di luar negeri Bu, itu santunan 85 juta. 85 juta tunai plus 2 orang anaknya dapat beasiswa Bu. Iurannya berapa? 1 tahunnya itu 189.000 Bu. Satu tahun ya? Berarti sebulannya itu kurang lebih 15.000 rupiah Bu. Kalau Pak Suwandi bilang tadi seharinya 500 rupiah Bu tadi. Nah kalau misalnya nggak ikut, kan tadi urunan berapa kan Bu tadi? Belum bisa nggak ngasih beasiswa buat anak yang ditinggalin tadi itu? 2 orang anak loh sampai kuliah tadi. Nah itu nanti Pak Ican ya. Itu yang memang, ya itu memang salah satu tugas kami. Oh literasi insurance, literasi keuangan masyarakat Indonesia emang perlu kita endorse gitu. Nah salah satunya kolaborasi dengan asosiasi, dengan pengusaha tadi. Karena emang kalau kami sendiri bisa jadi gini. Pas kami sosialisasi belum tentunya semuanya paham atau dengerin tadi itu. Iya. Makanya sosialisasi itu nggak bisa sekali, harus berulang-ulang. Bahkan kami perlu brand ambassador ya tadi. Iya. Brand ambassador siapa tadi? Mitra-mitra kami, stakeholder kami tadi. Baik. Itu Bu Erna nanti ya. Iya, terima kasih Pak Hendra. Boleh tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita.
Sebetulnya pengen banyak diskusi lebih lanjut gitu ya, tapi karena waktu yang terbatas dan kita juga akan ada lanjutan untuk rapat DPP HIPI, sehingga mungkin saya boleh minta ke 3 narasumber untuk memberikan last statement sebelum nanti saya wrap up menjadi satu kesatuan gitu ya dari obrolan kita, bagaimana mendorong iklim usaha menjadi lebih sehat dan juga berkelanjutan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dari Mas Oscar dulu, silahkan apa yang ingin disampaikan di akhir sesi talk show kali ini, silahkan. Oke, makasih Mbak Tebi. Ya paling yang disampaikan bahwa tadi saya sudah sampaikan sih Mbak Tebi, bahwa memang kembali selaku pengusaha bukannya tidak mau ya Pak Hendra, tetapi memang minimnya literasi tadi. Mungkin juga harus kami sih mohon juga sih Pak adanya ruang diskusi-diskusi terus perihal BPJS TK ini, karena selain juga tadi bahwa manfaat ini cukup baik dan memang kita kurang terliterasi, tetapi juga kita ada punya masalah-masalah yang memang bisa kita bicarakan sehingga itu tidak memberatkan para pengusaha, karena pengusaha sendiri ya tadi ada masa-masa up and down-nya, ada masa-masa yang memang sulitnya kita berbisnis. Nah di sisi lain saya juga mengakui Pak bahwa BPJS sudah mulai banyak berubah saat ini, sudah pelayanannya juga cukup lebih baik. Cuman memang ada hal-hal yang memang perlu ditingkatin nih Pak. Tadi masalah literasi, kemudian masalah komunikasi dengan kaminya selaku tadi APIC ada segala macam. Kemudian juga ada masalah-masalah perihal soal klaim, atau mungkin saya juga dengar ada juga kalau nggak salah ada potongan 5% ya Pak, PP 21 atau salah atau benar saya kurang tahu juga. Ya nggak ada ya, ya berarti kan ada isu-isu yang memang perlu kita bicarakan Pak, bahwa supaya jangan sampai salah tafsir atau salah tafsir atau memang salah paham gitu. Jadi nah di sisi lain juga sekarang juga sudah mulai terbuka sekali, ada aplikasi JMO ya Pak kalau nggak salah. Nah aplikasi JMO juga mohon ditingkatkan Pak, karena memang JMO itu bisa dibuka oleh pekerja, tapi di sisi lain kadang-kadang suka error ya Pak, mungkin karena faktor sistem, sehingga kadang-kadang saldo yang tertera antara di JMO dengan yang dilihat oleh badan usaha itu suka berbeda karena faktor errornya. Jadi saya harap sih Pak diskusi ini akan terus berlanjut, bukan dalam konteks kritik ya Pak, tetapi tujuannya adalah sebagai wacana untuk membangun supaya kita memang secara literasi paham, kemudian secara tenaga kerja pun juga bisa terlindungi dan sejahtera, dan pengusahanya pun juga tidak merasa terbebani. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Mas Oscar. Boleh tepuk tangan buat Mas Oscar. Sebelum karena kalau Pak Hendra harus penutup, jadi harus digeser dulu ke Pak Suwandi ya. Pak Suwandi mungkin last statementnya silakan. Jadi kalau dari saya tadi dari hasil diskusi mestinya apa yang kita take away adalah kekurang pahaman hampir dari semua lini, baik kami pengusaha, baik perorangan dan segalanya. Izin Pak Hendra jika memungkinkan mungkin dari pemerintah, dari BPJS Tenaga Kerja, sekarang kan sudah masuk ke dunia teknologi, kecanggihan dan segalanya. Edukasi yang paling mungkin bisa disampaikan dengan cepat misalnya melalui WhatsApp for Business. Misalnya WhatsApp for Business itu kan ada yang chatbot ya Pak ya, di mana misalnya Bapak bisa membangun chatbot, siapapun bisa masuk ke BPJS Tenaga Kerja untuk menanyakan manfaat, iuran dan segalanya, kalau mau jadi anggota gimana, klaim bagaimana, itu mungkin satu hal yang sangat bermanfaat buat kita semua. Kalau tadi apa yang dijelaskan bahkan sampai tenaga kerja ke luar negeri bisa punya manfaat yang luar biasa, tapi kita nggak melihat powernya. Jadi powernya ini kalau mau kencangkan sebaiknya dan selayaknya jika dari BPJS Tenaga Kerja bisa membuat chatbot itu Pak. Nah terakhir mungkin saya mau baca pantun nih Bu. Boleh, silakan. Ya. Saya pakai cakep nih ya. Ya. Oke. Pohon dipupuk agar subur. Cakep. Dirawat agar tidak cepat mati. Cakep. Artinya Pak? Keselamatan kerja tidak mengenal libur. Karena bahaya tidak mengenal cuti. Oke, tepuk tangan buat Pak Suwandi. Terima kasih Pak Suwandi. Yang terakhir silakan Pak Hendra. Ya sebelumnya saya ngucapin apresiasi ya ke Pak Erik, Ketua Umum HIPI. Itu seluruh ke info tuh seluruh DPP-nya didaftarin. Itu didaftarin, jadi
pesertanya BPJS Tenagakerjaan tadi itu. Mudah-mudahan kolaborasi kita tetap berlanjut tadi. Amin, amin. Kami sediain PIC khusus gitu kan untuk tadi ya asosiasi-asosiasi yang memang kita sama-sama berkolaborasi tadi. Dan satu lagi ya Pak, kalau kami nggak kolaborasi, literasi awareness akan susah kalau kami cuma sendirian tadi. Tapi kalau yang ngomong Bapak Ibu, pasti campaign. Kalau yang kami dibilang oh ngecap nih, oh mau jualan nih gitu kan. Padahal iya ya Pak. Program pemerintah gitu kan. Padahal program pemerintah itu yang kami perlu tadi itu. Nah yang satu lagi yang mungkin banyak yang belum tahu, namanya Bapak Ibu pengusaha itu di rumah pasti ada yang ngebantuin tuh. Ya. Ada yang namanya asisten rumah tangga. Itu kalau Bapak Ibu nggak ngikutin ke program kami, ada kejadian yang tadi seperti saya bilang tadi, itu preminya hanya 16.800 per bulan tadi. Kalau mau dikasih tabungan itu dia nambahin minimal itu 20.000. 20.000 dia bisa dapat tabungan tuh. Pengembangan saldo jaminan hari tua, kalau yang punya kepesertaan tadi Pak Suhandi itu nunjukin jemonya ke saya, itu bisa dilihat. Ya. Iuran per bulannya berapa, upah yang dilaporin ke kami berapa, saldo pengembangan setiap tahunnya itu berapa. Itu kami nggak pernah di bawah bunga deposito. Jadi untuk asisten rumah tangga itu bisa didaftarin. Kalau disuruh ke warung, kecelakaan, itu dirawatnya sampai sembuh. Meninggal, manfaat paling rendahnya 42 juta tadi. Kecelakaan kerja, anaknya asisten rumah tangga kita tadi bisa di cover beasiswa. Itu rugi ya, karena iurannya tadi cuma 16.800 tadi itu. Dan untuk pelaku usaha, terutama UMKM, itu bahkan iurannya bisa jadi lebih rendah. Ya. Nah nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, kami benar-benar ngedepanin benefit. Jadi kami pastikan seluruh pekerja yang terlindungi tadi, hak-haknya itu harus didelivery secepat mungkin tadi itu. Dan saluran-saluran pengaduan itu, ya itu sekali lagi ya, literasi, saluran pengaduan kalau ngelihat di YouTube, di internet, kalau di searching BPJS Tenagakerjaan, saluran pengaduan kita itu banyak. Memang sekali lagi literasinya bahwa kami mau ngilangin image bahwa ini bukan perusahaan asuransi tadi. Ini program pemerintah yang memang jadi hak dasarnya seluruh pekerja Indonesia tadi itu. Baik, terima kasih Bapak Suhandi, Pak Hendra dan juga Mas Oscar. Boleh terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong ya buat ketiga narasumber saya. Mungkin last but not least, saya berikan kesimpulan bahwa tadi literasi ternyata menjadi kata yang berulang kali ya disampaikan, dan tentunya insya Allah HIPI sebagai Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia siap menjadi partner strategis dari BPJS Ketenagakerjaan, begitu ya. Kemudian yang kedua, dan ternyata juga mungkin ini menjadi PR bersama juga di BPJS Ketenagakerjaan, bahwa saat ini industri semakin bergerak, salah satunya adalah ekonomi kreatif ya Pak. Jadi sekarang ini banyak pekerja informal, nggak cuma ART, misalnya influencers yang saat ini tuh nggak tertaut pada perusahaan manapun. Influencers ini bisa dapat pekerjaan dari brand-brand besar. Di tengah-tengah jalan kecelakaan, influencers tersebut seperti apa? Nah ini ternyata banyak hal-hal yang bisa kita gali sebetulnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir saya sudah punya tagline-nya Pak untuk BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata iurannya BPJS Ketenagakerjaan lebih murah dari secangkir kopi. Gitu ya, boleh. Tepuk tangan buat saya sekarang Pak. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman atas atensinya. Tagline baru boleh IP-nya ke saya ya Pak. Terima kasih atas atensinya, dan insya Allah kita lanjutkan lagi diskusinya karena ini baru diskusi yang pertama. Kita kembali di rapat harian ya Tum ya, rapat harian DPP HIPI 2025. Saya Temi Sumarlin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama Pak? Boleh, terima kasih banyak Mbak Temi dan juga para pembicara luar biasa. Kepada Mbak Temi dan juga Bapak-Bapak sekalian bisa kita berfoto bersama di bawah, lalu akan dilanjutkan dengan pemberian plakat nantinya. Boleh foto bersama dulu,
Nanti kita akan memberikan plakat setelah foto bersama. Ya, karena tadi sudah di-request oleh Ibu Moderator. Jadi kita foto bersama dulu lalu akan memberikan plakat dan akan foto bersama lagi nantinya. Ya. Boleh di Pak Erik juga bergabung. Nah, silakan. Kita foto 2 kali aja cukup ya Mas ya. Nanti setelah itu akan memberikan plakat ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, terima kasih. Ya, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemberian plakat dan cenderamata. Saya mungkin izin mengundang kembali, maaf Bapak Erik Hidayat selaku Ketua Umum DPP HIPI untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Pramudia Iriawan Buntoro. Untuk Bapak Pramudia yang akan diberikan plakat dan juga cenderamata tentunya dari Mustika Ratu, silakan. Diberikan kepada Pak Hendra ya selaku perwakilan dari Bapak Pramudia. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra yang sudah mewakili Bapak Pramudia dan juga tadi sudah berbincang bersama. Selanjutnya saya izin mengundang Bapak Jody Andrea Suryo Kusumo selaku Direktur PT Mustika Ratu Tbk untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Suwandi Wiratno. Kepada Pak Jody dan juga Bapak Suwandi, saya persilakan pemberian plakat dan juga cenderamata dari Mustika Ratu. Ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya yang terakhir saya izin mengundang Ibu Kowe Ripka selaku CEO dan Presiden Director Amos Kosi Hotel menyerahkan plakat kepada Bapak Oscar Rizaldi Sontigo. Kepada Ibu dan juga Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak. Tadi kita sudah berbincang bersama ya pada dasarnya membahas poin-poin dari BPJS Ketenagakerjaan itu bentuk bantuannya seperti apa, iurannya seperti apa, dan bagaimana sih kita bisa mengajak para pekerja tentunya untuk sama-sama apply nih ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah selanjutnya kita akan memasuki sesi penandatanganan MOU sebagai bentuk komitmen dan kerjasama strategis antara pihak yang terlibat. Dan pada kesempatan kali ini akan dilakukan penandatanganan MOU secara bersama, yaitu MOU antara DPP HIPI dan Sunday Insurance. Ada juga MOU antara DPP HIPI dan Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia. Boleh tepuk tangannya yang meriah. Mungkin saya izin mengundang tentunya para panitia untuk mempersiapkan keperluan untuk penandatanganan MOU. Dan juga untuk perwakilan dari DPP HIPI, Sunday Insurance, dan Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia untuk sama-sama mempersiapkan diri karena kita akan menandatangani MOU-nya sebentar lagi. Bapak Ibu tentunya selagi kita menunggu untuk menandatangani MOU, di samping kanan kiri kita dan di belakang juga sudah disiapkan menu-menu snack dan makanan hidangan tentunya yang terbaik, baik dari vendor-vendor yang berkontribusi
di booth kita kali ini dan juga makanan dari Amos Coffee Hotel. Dipersilakan untuk para Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat juga booth-boothnya. Ya, prosesi MOU akan segera dilakukan. MOU telah dipersiapkan dan tentunya saya izin mengundang perwakilan dari DPP HIPI dan Sunday Insurance terlebih dahulu untuk nanti akan menandatangani MOU bersama dengan DPP HIPI. Untuk perwakilan dari Sunday Insurance sudah ya, baik. Iya, iya. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan penandatanganan MOU antara DPP HIPI dan Sunday Insurance. Kepada perwakilan yang terkait, kami persilahkan untuk menandatangani MOU yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, MOU antara DPP HIPI dan juga Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia untuk melakukan penandatanganan lalu akan berfoto bersama menunjukkan MOU yang telah ditandatangani. Siap untuk foto bersama Bapak Ibu? Selanjutnya ada plakat apresiasi juga dari Sunday Insurance. Bapak Ibu mohon tetap berada di tempat karena akan ada plakat apresiasi dari Sunday Insurance bersama dengan DPP HIPI. Mari kita berfoto bersama. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu, boleh tepuk tangannya yang meriah? Maka dengan itu Bapak Ibu kami telah menandatangani bersama kolaborasi HIPI dan juga Sunday Insurance dan Asosiasi Konsultan Hukum Bisnis yang ada di Indonesia. Tentunya selamat karena ini bentuk kolaborasi pastinya sangat dibutuhkan di ranah industri pengusaha-pengusaha yang pastinya juga sangat mempedulikan para pekerjanya. Baik. Terima kasih banyak. Saya boleh minta tolong tepuk tangannya sekali lagi untuk hari yang meriah hari ini. Terima kasih. Nah, hadirin yang kami hormati. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda yang berikutnya. Jadi setelah talk tadi sebetulnya masih ada agenda berikutnya di mana kita akan mendengar langsung nih tentang pemaparan materi dari Sunday Insurance, khususnya dari Presiden Direktur PT Sunday Insurance, Ibu Herliniawati Sutanto yang akan menyampaikan materinya tentang bagaimana sih sebetulnya insurance ini dapat berkontribusi bukan untuk merugikan pekerja dan pelaku usaha, tapi justru untuk membawa keuntungan yang luar biasa bagi mereka. Untuk Ibu Herliniawati, izin saya mengundang mau paparan di depan sini aja Ibu atau di panggung? Mau ada. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Izinkan saya mewakili PT Sunday Insurance Indonesia mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Pak Erik dari HIPMI untuk kepercayaannya kepada kami PT Sunday Insurance Indonesia. Jadi mungkin memperkenalkan sedikit aja mengenai PT Sunday Insurance Indonesia.
Kami merupakan perusahaan asuransi umum yang sudah ada di Indonesia sejak 40 tahun lalu, 39 tahun yang lalu. Dan kami saat ini adalah multinational company, di mana kepemilikan kami adalah ada Malaysia, ada Indonesia, ada Amerika, ada dari Singapura, Temasek, ada Tencent dari China, ada Aflac dari Amerika, jadi cukup banyak. Dan saat ini kami melayani lebih dari 2,1 juta pemegang polis dan kami ada di 8 lokasi di Indonesia. Dengan kami juga punya jaringan rumah sakit cukup banyak dengan Edmedica. Jadi mungkin itu aja mengenai kami. Kami juga menyediakan asuransi proteksi mulai dari properti, bangunan, kendaraan, rekayasa yaitu untuk pembangunan juga. Untuk engineering, kalau ada yang punya alat berat juga boleh. Lalu juga kami ada asuransi kesehatan, baik individu ataupun karyawan. Asuransi kecelakaan seperti yang Bapak Ibu semua miliki. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya. Dan juga kami punya juga untuk marine cargo, untuk pengiriman. Jadi cukup banyak Bapak, Ibu, ujung ke ujung apapun ada. Palu gada, apa aja yang dimauin ada ya Bapak Ibu ya. Kecuali asuransi jiwa yang tidak ada. Jadi kalau ada kebutuhan kami siap sedia membantu, bisa hubungi kami, saya ataupun rekan-rekan saya. Sekali lagi Pak Erik terima kasih banyak untuk kepercayaannya, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kepercayaannya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak karena tadi sudah menjelaskan singkat ya Sunday Insurance sebetulnya seperti apa. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya sadar sekali bahwa minat Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama networking, bersilaturahmi sudah sangat besar. Ini di samping saya juga panitia sudah semangat ya untuk memindahkan meja. Itu tandanya diskusi Hippie Talk sesungguhnya sudah sampai di penghujung acara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, harapannya nanti untuk acara ini bisa terjadi secara rutin karena akan banyak silaturahmi berikutnya yang dilakukan oleh HIPI. Saya Lady Diandra, Putri Indonesia Intelijensia 1 2024 mengundurkan diri. Terima kasih banyak untuk segala supportnya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Terima kasih.